Saudara, acara wisuda kini tidak hanya untuk menandai selesainya para mahasiswa menempuh pendidikan, tapi wisuda juga dilakukan siswa SMA, SMP, SD, bahkan PAUD yang sudah lulus. Fenomena ini menuai pro dan kontra. Kita diskusi bersama David Rizal. Wisuda ini dilakukan untuk menutup masa pendidikan jenjang universitas. Itu dulu. Sekarang trennya udah beda lagi. Anak TK, playgroup bahkan, hingga SMA juga diwisuda. Sama-sama pakai toga juga. Tapi nih ya, belakangan yang ramai diomongin bukan hanya soal selebrasi wisudanya aja, melainkan biaya yang harus dikeluarkan oleh para orang tua. Akhirnya banyak juga nih yang nanya, harus ya ada wisuda layaknya seperti mahasiswa, yang akhirnya membuat orang tua harus putar otak mencari biaya. Belakangan lagi rame nih, berseliweran foto dan video dedek-dedek TK sampai SMA sudah pakai toga layaknya kakak-kakak mahasiswa. Mereka bukan cosplay jadi wisudawan ya, karena mereka inilah yang diwisuda. Gemes sih ngelihatnya, cuman kalau lihat sejumlah orang tua ternyata pusing mikirin biaya. Waduh. Setuju, tidak mengadakan karena mungkin kuliah aja kali ya yang pakai wisuda gitu, karena kan jenjang pendidikan yang paling tinggi itu di kuliah, di S1, S2, S3 gitu. Jadi kalau TK wisuda besoknya emang mau langsung kerja kan enggak ya gitu, maksudnya buat apa gitu loh. Pakai sewa gedung, sewa toga, sewa ini itu tuh kayaknya mubazir sih kata saya. Belum lagi souvenir ya Mbak, yang kayak uang kas dan PUMG segala. Kalau masalah wisuda tuh saya nggak setuju lah gitu. Soalnya bukan karena apa-apa. Sekarang kan tahu sendiri ya Mbak ya, ekonomi lagi kayak gini. Untuk kalangan bawah, untuk yang tidak mampu itu kan kasihan ya Mbak ya. Bukan gimana ya? Ya bagi yang mampu kan enak-enak aja, ada uang. Sedangkan yang tidak mampu kan kasihan Mbak. Di rumah itu kan kadang memikirkan anak yang mau masuk sekolah ke SD. Sekarang kan kayak saya ya, masuk ke sekolah SD kan sekarang nggak ini Mbak. Harus ada biaya seragam, itu kan harus dibeli. Terus biaya buku, alat tulis. Aku orang tua yang setuju kalau ada wisuda di sekolah. Kenapa? Karena biasanya kan kalau misalnya acara wisuda tuh ada banyak beragam penampilan dari berbagai bakat anak-anak kan. Dan juga ada prosesi kelulusan seperti kayak pengalungan medali. Terus juga ada pemberian penghargaan bagi siswa-siswa berprestasi gitu. Nah ketika mereka tampil di atas panggung kan otomatis orang tua yang hadir kan pasti akan merekam momen-momen itu ya. Dan itulah yang akan dikenang sampai nanti anak-anak dewasa gitu. Walaupun memang ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua, tapi menurut aku itu kayak worth it banget karena waktu itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi aku setuju banget kalau misalnya ada acara wisuda di sekolah, walaupun ada biayanya, tapi ya itulah sekali lagi momen yang tidak akan terbayarkan dengan apapun. Curhatan-curhatan kayak gini belakangan makin ramai nih di media sosial. Sampai-sampai trending kan wisuda hanya untuk yang lulus kuliah saja. Hashtag save wisuda katanya. Tentu ada yang pro, ada yang kontra, apalagi soal biaya. Karena ternyata yang belum waktunya di wisuda pun harus mengeluarkan biaya untuk kelulusan kakak-kakak kelasnya. TKA setiap orang diwajibkan untuk membayar bantuan wisuda untuk anak B. Nah beda lagi ini sistemnya, tiap sekolah mungkin punya beda-beda ini ya. Yang TK anak saya diwajibkan untuk bayar bantuan wisuda ke anak B yang akan wisuda. Ikut nggak ikut pendamping itu udah termasuk biaya konsumsi pendamping dan lain-lain. Ikut tidak ikut wajib bayar gitu. Jadi saya ngerasa kayak menurut saya ya kayak nggak ada gunanya, karena untuk keperluan medsos aja kan ibu-ibu tuh kayak cuman buat posting apa segala gitu. Salah satu guru ada yang bilang jika tidak ikut wisuda bahwa nanti ijazahnya itu akan ditahan kayak gitu. Jadi gimana kita ya? Maksudnya wisuda ini faedahnya ini untuk guru-guru itu apa gitu?
kita kan nggak mau pikir negatif ya untuk guru-guru ya. Dia memaksa kita untuk wisuda ini, dia dapat manfaat apa? Kok sampai memaksa pihak murid gitu? Berarti harus ada biaya tambahan setiap tahun dong untuk bayar wisuda angkatan. Sebenarnya gimana ya aturan soal wisuda anak sekolah ini? Terkait dengan fenomena dan budaya kegiatan wisuda yang dilakukan oleh satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD atau TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan ini, pihak Kemendikbudristek menegaskan bahwa kegiatan wisuda merupakan kegiatan yang opsional. Di samping itu, Kemendikbudristek melalui Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah menegaskan bahwa kegiatan bersama antara satuan pendidikan yang melibatkan orang tua dapat didiskusikan dan dimusyawarahkan bersama dengan komite sekolah. Selain itu, dapat kami sampaikan juga bahwa Kemendikbudristek mengimbau agar pihak sekolah dapat berkomunikasi dan juga bekerja sama dengan komite sekolah dan persatuan orang tua, murid, dan guru untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk setiap sekolah. Pilihan yang ditetapkan tidak boleh membebani pihak orang tua. Terima kasih. Ya, kegiatan opsional itu artinya pilihan. Tapi ya kalau anak-anak lainnya wisuda terus anak kita enggak, masa iya? Kan kasihan. Saya coba tanya ini ke pengamat pendidikan. Bagaimana ia melihat soal tradisi wisuda saat ini? Kepentingan dari wisuda itu bervariasi. Tergantung peran apa yang kita mainkan. Kalau kita sebagai siswa dan orang tua, ya ini lebih ke arah kenangan indah semasa sekolah. Tapi bagi sekolah, ini bisa menjadi media untuk menyampaikan capaian-capaian dari kegiatan akademik pada satu tahun akademik ya, kepada stakeholdernya yang kebetulan diundang pada waktu sesi wisuda. Dalam kegiatan wisuda tersebut, sekolah juga punya kesempatan untuk menyampaikan kepada stakeholder, kepada masyarakat, kira-kira apa yang akan dikerjakan untuk tahun akademik yang akan datang. Jadi sebenarnya perlukah wisuda seremoni formalitas ini dilakukan di berbagai tingkatan? Dulu kan kita bisa bilang bahwa yang mahal itu kan pendidikan tinggi ya, kuliah ya. Sekarang faktanya bahkan ada TK ya, SD yang biayanya lebih mahal daripada perguruan tinggi. Jadi saya melihat begini, itu wisuda itu menjadi satu pembuktian bagi sekolah dan bagi siswa tentunya bahwa mereka sudah melalui satu proses yang mahal, melelahkan begitu ya. Jadi harus ada pembuktiannya gitu ya. Pembuktiannya itu ya wisuda tadi begitu. Cuma tentunya ini menjadi kembali lagi menjadi beban bagi sejumlah orang ya, dan ya konteks kekiniannya mungkin bisa dibilang FOMO ya, ikut-ikutan ya, karena satu orang melakukan dan akhirnya yang lain latah untuk kemudian melakukan hal yang sama juga begitu, tanpa memperhitungkan ada konsekuensi ekonomi di belakang itu, saya kira. Komunikasi dua arah, pihak sekolah dan peserta didik. Dalam hal ini orang tua siswa yang harus diajak diskusi, bukan dipaksa. Ya, pihak sekolah juga harus menyesuaikan nih tujuan acara ini apa dengan kondisi finansial para orang tua. Menurut kamu gimana? Tulis di kolom komentar ya.